Shalom keluarga IBC, apa kabarnya? Saya berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan ya. Naskah kitab yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dengan tema mengapa tidak boleh mengasihi dunia dan yang di dalamnya. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang. Demikian naskah kitab yang akan kita bersama Pendeta Markus Salimanosa. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, silakan untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera di layar Anda. Mari kita bersiap untuk beribadah. Kami tim sudah bersiap untuk melayani dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu keluarga IBC. Selamat datang kembali dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kita bersyukur masih bisa punya kuota internet dan kita bisa masuk dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kita akan berdoa, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Silakan Vini yang memimpin kita di dalam doa. Mari saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, yang indah ya Tuhan, Kau berikan kesempatan untuk kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, memuji nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Segala keadaan kami ya Tuhan, Kau lebih tahu ya Tuhan dari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesuslah sahabat kita, amin. Dia seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dalam hidup kita dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari dengan pujian ini, Yesus kaulah sahabat. 1, 2, 1, 2, 3, go. Yesus kaulah sahabatku, Yesus Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus
minggu ini kami bisa melihat kebaikan yang masih bisa terus kami rasakan setiap hari. Ketika kami membuka mata kami, kebaikan demi kebaikan, rasa syukur karena kasih-Mu dalam hidup kami masih boleh rasakan. Bahkan meski kami berjalan di dalam lembah kekelaman, dalam permasalahan, pergumulan hidup kami, bahkan mungkin kesakitan, penyakit yang mungkin saat ini kami sedang derita, kami masih punya alasan untuk mengucap syukur karena Kau begitu baik, masih memelihara kami dan Kau menjaga kami. Kau terus memegang tangan kami dengan tangan kanan yang membawa kami di
Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat dan selamat beribadah online pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk belajar firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk saudara semua. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema khotbah saya pagi ini adalah mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia dan bahkan yang ada di dalamnya. Mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia dan bahkan apa yang ada di dalamnya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat-ayat tadi, mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Sebab sesungguhnya orang yang mengasihi dunia ini kemungkinan besar orang itu belum lahir baru. Coba kita perhatikan ayat yang 15. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tidak ada di dalam orang itu. Kalau saya mengasihi dunia, tidak ada kasih Bapa dalam hidup saya. Kalau tidak ada kasih Bapa dalam hidup saya, berarti saya belum juga memiliki Allah di dalam hidup saya. Belum memiliki Allah yang menjadi manusia di dalam hidup saya, yaitu belum memiliki Yesus. Belum menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan kata lain, walaupun saya mungkin sudah ber-KTP Kristen, sesungguhnya saya belum lahir baru. Belum meminta Yesus menguasai hidup saya dan mengatur hidup saya, sehingga hidup saya masih diatur oleh dunia. Tidak ada perubahan apa-apa setelah percaya Yesus dan sebelum percaya Yesus. Padahal mestinya kalau orang yang percaya Yesus itu ada perubahan. Lambat atau cepat ada perubahan, yaitu akan memiliki hidup baru yang terus-menerus diperbarui, akan semakin mengasihi Allah, bukan semakin mengasihi dunia. Jadi kalau orang itu masih terus-menerus mengasihi dunia, ada kemungkinan dia belum memiliki kasih Kristus. Berarti belum lahir baru, belum memiliki Yesus di dalam hidupnya. Itu yang pertama. Kemudian, kalau kita mengasihi dunia, maka kita akan banyak mengalami kekecewaan dan juga mengalami penderitaan karena dunia yang kita kasih ini tidak bersifat kekal. Dunia itu bersifat berubah-ubah. Perhatikan saudara, di dalam pasal 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini bukan hanya berubah, tapi bahkan akan lenyap, yaitu pada akhir zaman nanti.
dunia ini akan lenyap, hanya tinggal firman Allah dan orang yang hidup sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari zaman dahulu dunia selalu ada perubahan. Sejak zaman Alkitab hingga sekarang, dunia itu selalu berubah-ubah, tidak pernah bersifat kekal. Umpamanya air bah. Dunia berubah karena ada air bah itu, maka dunia menjadi berubah, tatanannya menjadi berubah. Dari air bah kemudian dunia menjadi berubah dengan adanya peristiwa Menara Babel. Kalau dulu orang satu bahasa dan dengan satu bahasa dengan bermacam-macam suku dari keturunan daripada Nuh, kemudian akhirnya bahasanya menjadi terpecah-pecah sehingga orang tidak bisa mengenal satu dengan yang lain karena bahasa yang berbeda. Kemudian juga Asyur dikalahkan oleh Babel. Asyurnya menjadi tidak ada lagi, lalu Babel dikalahkan oleh Medi Persia. Bahkan sekarang Babel tidak ada. Mungkin Asyur itu Assyria, mungkin Babel itu di Irak dan sebagainya, tapi nama itu sudah tidak ada. Dan terus berubah. Kemudian Perang Dunia Kedua, ada perubahan lagi yang disebut tatanan manusia menjadi blok barat, blok timur. Sekarang ada tatanan, ada polisi dunia dan sebagainya. Dunia ini terus berubah. Belum juga bumi berubah. Bumi berubah karena ada gerakan-gerakan bumi, seperti juga gerakan yang memang sudah bergerak terus, bumi bergerak sehingga tatanan bumi menjadi berubah-ubah. Dengan adanya gempa bumi, dengan adanya tsunami, dengan adanya gunung meletus dan sebagainya, bumi ini juga terus mengalami berubah. Bahkan katanya dulu Pulau Jawa itu dengan Sumatera jadi satu, sekarang terbelah dengan Selat Sunda. Dan mungkin nanti katanya bisa jadi bahwa Pulau Jawa itu akan menjadi lumpur seperti di Sidoarjo sekarang. Ya, sudah tidak begitu komandang beritanya ya. Lumpur yang luar biasa, dan itu seluruh Jawa. Karena itu ada hubungannya juga sampai Jawa Tengah, pasti juga sampai Jawa Barat ya. Lumpur di Sidoarjo itu. Ada yang meramalkan seperti itu. Karena memang dunia ini terus mengalami berubah, bahkan akan lenyap. Yaitu seiring jalannya dunia yang disebut nanti akhir zaman, dunia ini akan menjadi lenyap. Itulah sebabnya orang-orang yang mengasihi dunia ini bisa menjadi kecewa atau stres dan sebagainya. Karena orang kaya tiba-tiba semua usahanya kolab menjadi miskin, kecewa. Orang yang punya kedudukan tiba-tiba diturunkan kedudukannya, kecewa, stres dan sebagainya. Itu sebabnya kita harus mengasihi Allah. Seperti apa orang yang mengasihi dunia itu? Mari kita lihat saudara, ayat yang ke-16. Dikatakan begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Berarti orang yang mengasihi dunia ini adalah orang yang mengutamakan hidup ini, mengutamakan keinginan daging, ya, keinginan daging, kemudian juga mengutamakan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ada 3 hal ini. Orang yang mengasihi dunia selalu ingin mendapatkan kepuasan dari hal-hal dunia. Pamannya, sebenarnya seks itu tidak berdosa kalau itu dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi seks dilakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, sehingga menjadi percabulan, menjadi perzinahan dan sebagainya. Itu namanya berdosa. Itu berdosa.
karena bertentangan dengan kehendak Allah. Memuaskan keinginan daging itu bertentangan dengan kehendak Allah. Banyak contoh mengutamakan kedagingan itu. Tadi saya sudah berikan contoh satu, seks itu sesungguhnya baik kalau dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Tapi kalau sudah dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu, itu sudah berdosa. Marah, bisa jadi marah itu tidak selalu berdosa. Terus sebabnya Yesus mengajarkan jangan marah sampai matahari terbenam. Marah bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tapi marah untuk meluruskan sesuatu supaya yang tidak baik menjadi baik. Tapi tidak bersifat terus-menerus. Kalau yang diluruskan tidak mau, ya sudah. Tapi ada yang marah untuk memuaskan hawa nafsu. Marah karena merasa bisnisnya dirugikan, sehingga dia marah-marah. Marah karena ia merasa dirugikan, para karyawannya malas-malas, sehingga marah-marah terus. Marah karena marah untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu, untuk kepentingan sendiri, mementingkan diri sendiri. Orang lain rugi tidak apa-apa, yang penting aku berhasil. Orang lain rugi, orang lain menderita, orang lain susah, itu urusanmu. Seperti di hutan rimba, mana yang kuat itulah yang menang. Apalagi kalau sudah menyembah berhala, sihir, untuk memuaskan hawa nafsu supaya menjadi orang kaya, menyembah berhala yang bisa memberi kekayaan. Memang iblis bisa memberi kekayaan. Terus sebab Yesus pun didatangi oleh iblis. Kalau kamu mau nyembah aku, semua ini kuserahkan kepadamu. Oh, luar biasa. Sepertinya iblis menjadi penguasa dunia. Sihir. Bagaimana orang disihir supaya orang itu bisa nurut saya semua untuk memuaskan kedagingan saya, hawa nafsu saya. Apalagi fitnah. Tidak peduli mereka menderita atau apa, dengan melalui fitnah dan sebagainya. Seperti ada cerita penjual bakso, penjual soto yang difitnah oleh temannya karena laris sekali, lalu temannya memfitnah bahwa dia dengan dukun, dengan dikasih cacing dan sebagainya, difitnah, sehingga pedagang soto itu akhirnya menjadi kolek, padahal memang sungguh masakannya enak. Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebutkan hidup memuaskan kedagingan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka hidup menurut daging itu yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah dan sebagainya, yang semua itu dilakukan untuk memuaskan tubuh ini, untuk memuaskan kedagingan. Dan kalau sebagai orang Kristen ada itu harus segera dimatikan, karena memang kedagingan kita akan selalu muncul dan kita harus cepat dimatikan, kata Rasul Paulus dalam kitab Kolose pasal 3. Matikan itu, bunuh itu, dan buang. Itulah untuk menjadi manusia baru, mengenakan manusia baru yang terus menerus. Maka ketika kehidupan kedagingan kita, hidup lama kita akan muncul, segera dibunuh, segera dibuang, dan terus mengenakan hidup yang baru. Dan yang kedua yaitu mengutamakan keinginan mata. Mata kita bisa dipakai untuk hal yang positif, tapi juga hal yang negatif. Yang positif untuk melihat ke depan sesuatu yang baik, yang berguna bagi masyarakat, bagi dirinya dan bagi masyarakat pada umumnya. Tapi mata bisa membuat kita jatuh dosa. Contoh saja, Hawa jatuh dalam dosa karena mata. Daud jatuh dalam dosa karena mata, melihat Batseba yang sedang mandi. Simson, orang yang diurapi Roh Kudus itu juga jatuh dalam dosa sampai akhirnya hancur hidupnya karena melihat Delila yang cantik, yang mula-mula hanya bikin gara-gara tapi kebablasan. Jatuh cintanya sehingga akhirnya hancur.
Dan banyak anak-anak Tuhan yang juga hancur dimulai dari mata. Dimulai dari mata yang tidak dipakai dengan hal-hal yang positif. Itu sebabnya ada istilah bahwa cinta itu datangnya dari mata turun ke hati. Jadi itu bagus kalau itu betul-betul dipakai untuk hal yang positif. Tapi kalau yang negatif itu sungguh-sungguh tidak berkenan di hati Allah. Dan yang ketiga, yang namanya mengasihi dunia itu mengutamakan keangkuhan hidup. Seperti dikatakan dalam ayat tadi. Yang satu yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ya, adalah orang yang cenderung mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan jabatannya, kedudukannya. Wow, luar biasa saudara. Tapi saudara, orang-orang yang mengandalkan itu akan kacau hidupnya. Karena kekayaan orang kaya bisa berubah menjadi miskin. Orang yang punya kedudukan tinggi menjadi rendah. Orang yang kuat menjadi lemah. Karena apa? Karena semua di tangan Tuhan. Tuhan yang bisa memberikan kekayaan itu Tuhan. Walaupun cari ke setan, kalau Tuhan mau katakan habis ya habis. Kedudukan juga harus yakin itu datang dari Tuhan. Tapi bagaimana orang untuk memperoleh kedudukan itu dengan menyuap, dengan memakai sihir-sihir, mantra-mantra supaya naik jabatan. Nah, ketika kehilangan jabatan menjadi stres, menjadi tertekan dan bisa cepat mati. Ini sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Itu keinginan daripada daging. Itu sebabnya, saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Seperti Alkitab berkata di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 yang mengatakan begini: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Allah. Terkutuk, saudara, akan mengalami penderitaan, banyak stres karena dunia akan berubah-ubah, hidup itu berubah-ubah. Ada pepatah di Jawa Tengah sana, hidup itu seperti roda, bisa terus menggelinding di atas, di bawah, dan sebagainya. Menjadi orang kaya, menjadi orang miskin, menjadi orang biasa, orang punya jabatan dan kemudian tidak punya jabatan, disenangi orang dan kemudian tidak disenangi orang, dan sebagainya. Terkutuk. Tetapi orang mengandalkan Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar sungguh mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi dunia, yaitu hanya ingin memuaskan hawa nafsu kedagingan, ingin memuaskan mata, ingin hidup dengan angkuh, dengan sombong, karena kaya, karena pandai. Kepandaian kita bisa lenyap sebentar, tiba-tiba kita jatuh, otak kita menjadi gegar otak, hilanglah semua. Kedudukan kita bisa berubah. Dulu jadi pemimpin, sekarang tidak jadi pemimpin, dan sebagainya. Dulu dari punya jabatan, sekarang tidak punya jabatan. Dulu memerintah orang, sekarang diperintah. Tapi orang mengandalkan Tuhan tidak demikian. Walaupun demikian, tidak akan tertekan, tidak akan stres. Itu hal yang biasa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Kalau boleh saya simpulkan sekarang, yang pertama, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan itu yang kita utamakan. Dan untuk mengasihi Tuhan itu tidak susah. Caranya seperti apa? Mari kita lihat, saudara, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, caranya sederhana. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau saya dan saudara mau mengasihi Tuhan, peganglah perintah Tuhan, peganglah janji Tuhan. Nah, untuk memegang perintah Tuhan, memegang janji Tuhan, memang saya dan saudara harus terus-menerus membaca firman Tuhan. Kemudian juga membaca firman Tuhan ketika menemukan ayat-ayat yang
dirasa itu sangat penting dalam hidup kita, maka mulai dipegang, mulai dihafalkan, mulai direfleksikan, itu terus ditaruh dalam hati kita, digemakan. Itu namanya memegang perintah-perintah Tuhan. Harus terus-menerus. Semakin Anda banyak membaca Alkitab, semakin banyak Anda memegang janji-janji Allah, itu Anda akan semakin mengasihi Tuhan, karena kemudian melakukannya. Memegang perintah Tuhan dan kemudian melakukannya. Mulai dari menggemakannya dan kemudian mulai bertindak sedikit demi sedikit. Dan apa yang akan terjadi, saudara? Dikatakan di situ, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia. Akan sungguh-sungguh mengalami kasih Allah yang luar biasa. Kalau kita mengalami kasih Allah itu, pasti kita akan ditolong tepat pada waktunya. Kita akan dibimbing oleh Allah sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan firman Allah. Dan bahkan Tuhan akan menyatakan dirinya. Artinya akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya yang sekali lagi akan bisa menuntun hidup saya dan saudara, dan akan menolong saya dan saudara selalu tepat pada waktunya. Karena saya dan saudara yang terus memegang firman Tuhan itu, maka saya dan saudara akhirnya mempunyai hidup yang tidak sama dengan dunia hidup ini, tidak sama dengan orang-orang yang di dunia ini, karena kita akan sungguh memiliki damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia bumi. Dan yang kedua, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan bersama firman-Nya. Maka Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan terus berharap pada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, dan kita mau ada doa, sapa, dan doa berkat. Tapi saya akan kembali mengumumkan untuk lebih jelasnya yang sudah saya umumkan minggu yang lalu, yaitu untuk menjadi murid Yesus. Saya bertekad untuk memuridkan Anda supaya Anda sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Dan nanti juga bisa memuridkan. Memang untuk yang pertama ini sudah tidak dibutuhkan banyak. Maksimum dibutuhkan hanya 12 orang. 3 pun tidak masalah. Ini murid Yesus ya. Tapi maksimum. Cara menjadi murid Yesus yang pertama kali adalah bangun pagi jam 4.30 atau setengah 5 atau jam 5. Kemudian saudara bangun pagi, cuci muka dan sebagainya, lalu Anda mulai berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan di rumah masing-masing. Itu level yang pertama. Saudara kalau menjadi murid Yesus, level yang pertama ini boleh sebanyak-banyaknya. Dan tolong bisa memberitahu saya secara khusus, karena saya akan follow up supaya Anda bisa melakukan dengan continue. Hubungin saya. Yang kedua, ini level kedua, bangun pagi jam setengah 5, nanti sampai di gereja kira-kira jam 5 kurang seperempat, pokoknya menjelang jam 5, lalu berjalan, berkeliling sambil berdoa, memuji Tuhan dari gereja sampai
Jamika sampai Pasir Koja sampai Astana Anyar, kembali ke gereja. Dan Anda terus boleh pulang. Itu level kedua. Boleh pulang. Atau mau doa sendiri di gereja sebentar terus pulang, boleh. Itu level 2. Setelah itu level 3. Anda bangun pagi, pergi ke gereja, doa keliling, kemudian ikut doa bersama kira-kira 15 menit. Dan baca Alkitab. Itu level 3. Ya. Level yang keempat, level yang ketiga tadi. Ya. Level keempat, nantinya ada belajar firman Tuhan secara kontinu seminggu sekali. Waktunya bisa diatur dengan menggunakan buku. Namanya buku bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh dalam Kristus. Ada bahannya. Ini dimulai dari yang 12 orang dulu. Atau ini bisa 12 orang dulu. Kita akan belajar dari sini. Bentuknya bisa online dan onsite. Jelas? Dan dalam doa keliling, kalau doa pagi rutin setiap hari di rumah, doa keliling saudara bisa seminggu sekali saja. Tidak apa-apa. Karena mungkin Anda sekolah dan hanya hari Sabtu libur. Situlah pakai untuk belajar menjadi murid Yesus. Mungkin Anda hanya bisa 2 kali, boleh. Syukur kalau bisa sampai hari Senin dan sampai Sabtu. Saya akan melayani saudara kecuali saya sakit, saya tidak di luar kota dan sebagainya. Saya tetap bangun pagi dan mulai jalan kurang lebih jam 5 tadi. Lalu nanti doa sebentar di gereja terus selesai. Oke? Berdoalah supaya akhirnya sudah menjadi murid Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan dalam ibadah online, sudah memuji Tuhan bersama-sama di rumah masing-masing. Dan sekarang ini kami mau mengakhiri ibadah online ini ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya bermunculan murid-murid Yesus yang betul-betul semakin menjadi murid Yesus yang semakin diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa supaya COVID ini segera berhenti. Kami juga berdoa supaya ada mukjizat dalam kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya dalam meniti ekonomi sekarang ini yang sungguh-sungguh mengalami kesulitan. Tuhan akan berikan solusi-solusi yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, segera pulihkan, seperti Bu Lestari dan yang lain-lain, Pak Tujun, Pak Dudi, Pak Anton. Kami serahkan Tuhan tangan kuasa-Mu. Juga saudara-saudara kami yang sakit, yang kami tidak tahu, jamah dia dan sembuhkanlah mereka. Kami berdoa, berkati juga bangsa kami, berkati pekerjaan Tuhan melalui GGBI, dan juga lembaga-lembaga yang Kristen yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati Tuhan lembaga-lembaga ini, karena semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan kasih kuasa Allah dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus menyertai jemaat-Mu dan para pemirsa di ibadah online ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini bisa memberkati kita semua. Dalam sesi IBC Update minggu ini, saya akan berikan beberapa informasi seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses Embun Sorgawi, Renungan Pagi Keluarga IBC yang merilis setiap pukul 5 pagi di YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian